PPKM darurat dianggap menjadi skenario yang diberikan pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 yang kasusnya kian meningkat. Lalu bagaimana antisipasi atau apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah, terutama ibu kota, untuk menekan laju penyebaran sekaligus menghadapi lonjakan kasus yang belum berhenti. Kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Mas Riza. Mas Riza, terkait dengan PPKM darurat. Iya, selamat malam, Mas Riza. Terkait dengan PPKM darurat begitu yang nanti akan diberlakukan, apa saja sebenarnya yang menjadi fokus oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejauh apa persiapan dan antisipasi yang sudah dilakukan? Yang pertama memang dalam beberapa minggu terakhir ada peningkatan yang signifikan, bahkan 2 hari sebelumnya mencapai di angka 9.000 dan alhamdulillah di hari ini turun menjadi 2.000. Untuk itu 7.000 maaf. Untuk itu kami terus melakukan peningkatan upaya-upaya yang sudah menjadi kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta dan juga apa yang menjadi keputusan dari Satgas Pusat atau pemerintah pusat. Di antaranya penyebab peningkatan lebih pada masih dampak daripada bebasnya keluar masuk warga dari luar negeri dan dalam negeri yang sejak 31 Mei penyekatan kita buka dari akibat daripada arus balik mudik yang tinggi. Kemudian yang kedua karena silaturahmi lebaran. Yang ketiga karena ada varian baru yang masuk dari Afrika, India, dan Inggris. Yang keempat memang ada kejenuhan, keletihan, kecapean dari masyarakat yang disiplin menggunakan maskernya berkurang. Untuk itu Pak Presiden sudah memberikan arahan, satu, optimalisasi tingkatkan implementasi PPKM Mikro di lapangan. Kedua, tingkatkan penggunaan masker di DKI Jakarta yang 68-78% agar mencapai 90%. Yang ketiga, arahan Bapak Presiden adalah percepat pelaksanaan vaksin di Jakarta untuk sampai dengan akhir Agustus agar bisa selesai di 7,5 juta. Diminta Jakarta agar setiap harinya mencapai 100.000 dan alhamdulillah kami sudah rata-rata di atas 100.000 bisa sampai 100 bahkan 135.000 per hari. Kemudian yang lain yang kami upayakan tentu adalah yang paling penting betapapun cepatnya dan baiknya fasilitas yang kami siapkan dalam rangka mengantisipasi lonjakan pasien dengan menambah rumah sakit rujukan sudah mencapai 140, menambah kapasitas tempat tidur, menambah tenaga kesehatan dan sukarelawan, kemudian berbagai dukungan lainnya seperti tempat makam, laboratorium, APD, masker, semua obat-obatan bahkan vitamin terus kita tingkatkan. Semua itu tidak ada artinya apabila kita masyarakat tidak disiplin. Jadi mari kita hadang di hulu, berjuang di hulu dengan cara masyarakat kami minta tetap berada di rumah karena rumah tempatnya terbaik. Dan yang kedua kami minta seluruh masyarakat warga Jakarta dan sekitarnya juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, terus waspada, berkoordinasi dengan RT, RW, puskesmas setempat, dan semuanya kita saling bergotong royong. Tidak usah panik, tidak usah berlebihan, mari kita sikapi secara wajar, secara baik, disiplin, patuh, dan waspada. Itulah pesan dari kami, selalu kami sampaikan. Dan kami siap melaksanakan perintah dari pemerintah pusat, Satgas Pusat, terkait akan dimulainya PPKM darurat dalam beberapa hari ke depan untuk 2 minggu ke depan. Baik, nanti yang akan berbeda begitu dengan PPKM sebelumnya, apa saja ini, Mas Riza? Ya memang PPKM Mikro sebelumnya berbeda dari sebelumnya, yaitu ada kapasitas diturunkan, jam terbang, jam operasional juga maksud saya juga dikurangi. Kemungkinan memang sedang dalam pembahasan finalisasi kami dengan Kementerian Maritim dan Investasi dipimpin Pak Luhut dan jajaran menteri lainnya. Insya Allah nanti akan segera dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Kita tunggu saja untuk 2 minggu ke depan akan diumumkan dalam 1-2 hari ke depan. Dan ada pengetatan memang, nanti kita tunggu saja yang 50 mungkin jadi 25, yang 25 mungkin jadi 0%, kemudian yang masih buka mungkin ditutup, ada pembatasan keluar masuk lewat udara, laut, dan darat, ada mekanisme umpamanya nanti harus ada vaksin, harus PCR dulu, dan sebagainya. Prinsipnya pemerintah akan mengambil kebijakan dalam rangka PPKM darurat ini
membuat kebijakan pengetatan dari PPKM Mikro yang ada. Namun detailnya saya tidak ingin mendahului, biar nanti kita tunggu, nanti Pak Menko mungkin yang akan menyampaikan langsung ke publik kebijakan yang akan diambil yang dalam 2 hari ini, terus kita godok, kita bahas bersama dalam rangka mengupayakan penurunan daripada penyebaran COVID yang terus meningkat di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Baik. Mas Riza, kemarin Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa DKI Jakarta akan fokus pada penanganan pasien COVID-19 diantaranya untuk penyiapan tempat isolasi dan juga fasilitas kesehatan. Kalau kita lihat sekarang terkait isolasi mandiri sejumlah RSUD ataupun juga RSUP ini sudah membuat tenda-tenda darurat, tetapi tampaknya belum mampu begitu untuk bisa menampung lonjakan pasien. Dan kemudian apakah rencana isolasi mandiri di stadion indoor ataupun juga di sejumlah hotel ini bisa menjadi solusi atau jalan keluar, Mas? Ya, memang kami sudah menambah dan menyiapkan tenda-tenda darurat di setiap rumah sakit dalam rangka untuk menerima pasien, melakukan diagnosa dan sebagainya. Kemudian juga di samping itu kami menyiapkan tidak kurang dari 9.084 tempat tidur dalam rangka isolasi mandiri seperti di Geraha Wisata Taman Mini, Geraha Wisata Ragunan, di Hotel Grand Mansion Menteng dan sebagainya, di Pudisklat, di Rusun Nagrek, Rusun Pasar Rumput dan lain sebagainya, bahkan di gor-gor, mulai dari gor Rawamangun sampai gor Cengkareng, situ semua kami siapkan, bahkan hotel-hotel bagi tenaga kesehatan dan sebagainya. Jadi kami terus upayakan ruang-ruang, kamar-kamar, tempat tidur, bahkan ruang ICU dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID di wilayah DKI Jakarta. Dan perlu kami ketahui yang kami layani tidak hanya warga Jakarta, tidak kurang dari 25 bahkan sampai 30% dalam beberapa waktu selama ini kami menerima warga non-Jakarta. Bagi kami siapapun, kami tampung, kami layani sebaik mungkin, tidak membedakan apakah yang bersangkutan warga Jakarta maupun warga non-Jakarta. Prinsipnya kami akan memberikan pelayanan terbaik yang dapat kami berikan bagi seluruh warga negara. Oke, baik. Dan kemudian juga Mas Riza terkait selain fasilitas begitu, tenaga kesehatan ini kan juga memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana kemudian ketersediaan dari tenaga kesehatan, mengingat juga banyak saat ini tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19? Betul sekali, di Jakarta kita bersyukur banyak sekali hotel, gor, wisma, pusdiklat dimiliki oleh kementerian, oleh lembaga yang masih bisa kita optimalkan, tempat tidur dan sebagainya. Masalah kita yang sangat krusial yaitu tenaga kesehatan. Memang sudah mencapai 140.700 yang terlibat, namun ini akan kami tingkatkan. Di antaranya akan terus meminta kepada Kementerian Kesehatan yang memiliki kewenangan, dokter, perawat, bidan, bahkan sukarelawan, mahasiswa-mahasiswa, kedokteran, dosen, semua akan dilibatkan. Kita terus mengupayakan melakukan rekrutmen, distribusi, dan penempatan daripada tenaga kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jadi sekali lagi, bagi seluruh warga yang memiliki kemampuan, silahkan mendaftar untuk dapat bergabung sebagai sukarelawan. Mari kita bersama-sama tangani kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, bersinergi positif untuk menangani pandemi COVID yang terus meningkat di DKI Jakarta. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, kita dapat mengatasinya secepat mungkin. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami.